Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Yang mana jika teman-teman ingin mengetahui beberapa list pinjaman online yang bisa teman-teman ajukan, tentunya yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Di sini ada sekitar 101 pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK, sehingga ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman lagi butuh dana. Nah, baiklah, hari ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang ada di daftar pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini saya akan bahas yang namanya Easy Cash ya. Nah, Easy Cash ini salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jika teman-teman cari untuk list Easy Cash ini ada di nomor 36, silakan saja cari di daftar pinjaman online yang sudah berizin dan juga terdaftar di OJK. Maka nanti akan muncul yang namanya Easy Cash. Nah, untuk Easy Cash ini sendiri merupakan pinjaman online yang sudah berdiri sejak 6 tahun lamanya, yang mana mereka bisa memberikan kita pinjaman hingga limit 80 juta rupiah dengan pencairannya yang secepat kilat. Kemudian untuk tenor pinjamannya bisa kita cicil, tersedia dengan tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan 12 bulan. Dan tentunya sudah sangat aman karena sudah berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga data-data kita terjamin keamanannya. Kemudian untuk Easy Cash ini juga bisa memberikan profit untuk kita jika kita mengajak teman untuk melakukan pengajuan pinjaman. Barangkali ada teman kita yang memang lagi butuh dana, silakan teman-teman arahkan ke Easy Cash dan beri kode kita, sehingga nanti kita akan mendapat komisi dari Easy Cash. Nah, kita lihat lagi untuk pinjaman limitnya di sini ya, mulai dari Rp200.000 hingga Rp80 juta. Tentunya dengan tenor terpendek yaitu 93 hari, kemudian terpanjang 360 hari. Untuk suku bunganya di sini 24% per tahun dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Nah, dengan contoh di sini ada simulasi. Jika kita mengajukan pinjaman dengan limit Rp5 juta dengan jangka waktu 93 hari, maka nanti total yang akan kita bayarkan selama 93 hari itu adalah Rp1.768.584. Nah, yang membedakan pinjaman di Easy Cash dengan pinjaman lain tentunya tanpa jaminan, kita cukup melengkapi beberapa informasi atau data yang dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman. Kemudian untuk semua prosesnya dilakukan secara online dan tidak ada yang namanya verifikasi telepon, verifikasi via alamat, atau bahkan langsung survei ke alamat. Nah, kemudian data-data pribadi kita terlindungi privasinya. Nah, untuk cara kita mendaftarnya, ini ada 3 langkah. Cukup kita mengisi formulirnya, nanti pinjaman kita disetujui, maka dana ini akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, silakan teman-teman cek, jangan di skip video saya. Berikut akan ada bagaimana cara atau langkah-langkah untuk bisa mendapatkan pinjaman dana di Easy Cash.
Nah, berikut langkah-langkah cara kita pengajuan pinjaman di EasyCash. Hal yang pertama tentunya kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi EasyCash yang ada di Play Store, yang mana nanti silakan teman-teman klik install sampai dengan proses installnya selesai. Nah, setelah proses install selesai, maka nanti kita akan dilanjutkan untuk yang namanya proses pembuatan akun. Untuk pembuatan akun ini kita harus menyiapkan nomor handphone yang aktif ataupun yang valid. Nah, di sini ada dua ya, identitas kita, apakah kita sebagai penerima dana atau kita sebagai pemberi dana. Nah, jika kita sebagai pemberi dana, maka kita akan mendapat profit atau komisi tahunan sebesar 21% dari dana yang kita investkan. Jadi kita akan mendapat keuntungan sekitar 21%. Nah, kemudian untuk kita sebagai penerima dana, kita bisa mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah, bahkan bisa sampai 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya setelah selesai kita mendaftar akun, maka di sini kita berkesempatan mendapatkan limit pinjaman hingga 50 juta rupiah dengan suku bunganya 0,2% sampai dengan 0,4% dengan periode pembayarannya 3 hingga 12 bulan. Nah, di sini ya untuk beberapa tahap yang harus teman-teman lakukan. Di sini dana ini akan masuk ke rekening kita paling lama 24 jam dengan adanya waktu yang singkat, yaitu 3 menit untuk pemeriksaan kelayakan apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Dan EasyCash ini merupakan pinjaman yang mudah dan juga sangat aman karena pencairannya sangat singkat. Nah, untuk beberapa proses yang harus kita lalui, yang pertama kita memang harus mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita mendownload aplikasi EasyCash melalui aplikasi Play Store atau App Store. Kemudian nanti setelah kita mengikuti tahap-tahapnya, kita akan masuk ke tahap pemeriksaan kredit. Di sini mereka akan memeriksa secara otomatis informasi yang kita berikan. Jika informasi yang kita berikan itu valid, maka mereka akan memberikan persetujuan atas pinjamannya. Nanti akan mereka keluarkan limit pinjaman yang cocok untuk kita. Jika kita setuju, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi yang harus kita isi. Ada informasi identitas, kemudian juga ada alamat dan informasi kontak, juga ada sekaligus informasi pekerjaan. Untuk ketiga item ini ada masing-masing item ataupun form yang harus kita isi. Jadi 3 item ada beberapa form yang kita isi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita harus mengisi data diri, yaitu isi data KTP mencangkup informasi yang telah kita berikan, yaitu berupa nama dan juga nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP yang kita upload. Nah, setelah selesai kita mengisi, maka kita harus mengisi juga nama ibu kandung. Nah, jika udah selesai semua yang tidak ada dikosongkan, baru kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita mengisi berupa rekening bank tempat untuk ketika pengajuan kita disetujui, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening yang sudah kita daftarkan. Di sini nama pada rekening bank ini udah sesuai dengan nama KTP, tidak bisa kita ubah ataupun kita edit. Kemudian di sini ada metode pencairannya. Kemudian di sini ada rekening bank atau rekening pencairan rekening kita sendiri yang benar, yang sesuai dengan nama kita. Selanjutnya kita mengisi yang namanya alamat dan juga kontak. Alamat ini yaitu tempat kita tinggal, alamat kita domisili, status kepemilikan rumah, kemudian pendidikan kita dan status pernikahan kita. Nah, untuk kontak di sini sama halnya dengan kontak darurat, yang mana kontak darurat ini nomor telepon yang memiliki hubungan dengan kita. Artinya tidak boleh sama nomor teleponnya dengan kita dan tidak dapat mengisi dengan nomor pribadi kita. Jadi hubungannya dengan kita bisa saudara, suami atau istri, keluarga atau rekan kerja. Nah, di sini juga ada hubungannya. Mereka akan meminta 3 nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungan dengan kita. Nah, jika udah selesai, kita klik selanjutnya. Kita lanjut ke bagian form pekerjaan.
Nah, untuk bagian form pekerjaan di sini mereka akan meminta di bidang pekerjaan kita apa, lama kita bekerja, tanggal gajian, gaji per bulan, tujuan kita untuk pinjaman, kemudian status pinjaman di tempat lain, apakah kita memiliki pinjaman di tempat lain atau tidak, kemudian nanti tempat kota kita bekerja. Jadi ini juga beberapa form yang sangat penting yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Nah, jika udah selesai kita lanjut ke bagian lain, yaitu ini untuk kita pengajuan modal usaha, maka mereka akan meminta beberapa bukti foto, apakah itu foto warung, foto stok barang, atau selfie di depan warung, kemudian juga ada bukti transaksi terakhir, dan juga ada izin usaha. Ini bisa teman-teman lewati atau teman-teman skip, karena ini fungsinya untuk kita pinjaman modal dengan limit pinjaman maksimal 50 juta rupiah. Namun jika kita melewati ini, jika kita skip, maka kita tetap juga mendapatkan pinjaman, namun tidak sebesar yang kita harapkan. Bisa jadi di bawah limit 50 juta rupiah, jadi tidak bisa limit puluhan juta. Bahkan teman-teman jika lewati tahapan ini, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp200.000 hingga Rp5 juta. Nah, di sini data-data kita sudah selesai kita verifikasi, maka kita tinggal tunggu saja mereka meninjau secara otomatis data-data yang sudah kita isi. Nah guys, di sini yang tadi yang saya katakan, jika teman-teman melewati atau skip beberapa foto bukti untuk kita peminjaman di modal usaha, maka teman-teman mendapatkan limit pinjaman yang diberikan yaitu adalah Rp200.000. Karena apa? Karena teman-teman minjam bukan untuk modal usaha, tetapi untuk biaya konsumtif, maka diberikan limit pinjaman minimal yaitu adalah Rp200.000. Nah, jika teman-teman setuju atau ingin mencoba saja apakah ini benar ditransfer atau tidak, teman-teman bisa masukkan kode OTP yang mereka kirimkan ke nomor handphone yang sudah terdaftar. Nah, nanti dana akan langsung masuk ke rekening kita senilai Rp200.000. Nah guys, itu ya informasi dari saya tentang EasyCash. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.